Shalom, Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak-Bapak? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat. Dan apabila dari antara Bapak-Bapak mengalami kelemahan tubuh saat ini, saya doakan Bapak-Bapak diberikan pemulihan, kesehatan, sehingga dimampukan untuk kembali untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara normal. Tapi sebelumnya, Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan, kiranya segala sesuatu yang kita gumulkan pada hari ini semakin dikuatkan melalui pembacaan firman yang boleh bersama-sama kita baca dan kita renungkan. Tapi sebelumnya mari kita meminta bimbingan kasih kuasa Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Engkau memberikan kami kekuatan dan memampukan kami untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan kami dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Sekalipun di dalamnya Engkau izinkan terjadi segala banyak tantangan yang boleh kami hadapi, tetapi tangan kasih-Mu tak pernah meninggalkan kami sendiri. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Saat ini dalam rasa syukur dan sukacita, kami memohon Tuhan, berkatilah kami di saat kami boleh membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarkanlah dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu pun kami dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan, pembacaan kita terambil dari Matius pasal 23, ayat yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, begitu sayangnya, begitu cintanya Yesus kepada bangsa Yerusalem. Ia pun terus memberikan semangat bagi tiap pribadi yang datang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi apa yang didapat? Dia hanya mendapatkan penolakan. Ia hanya mendapatkan cibiran. Dan di ayat yang ke-37 dikatakan, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Sungguh keji. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi dan keadaan tersebut, ada satu bentuk tindakan yang tegas, sikap yang penuh dengan disiplin. Kenapa dikatakan tegas dan disiplin? Di dalam sini firman Tuhan ingin menyampaikan bahwa saat ia harus mengalami penolakan, saat ia harus menerima sikap yang begitu tidak diinginkan, maka ia pun harus beranjak pergi untuk meninggalkan hal tersebut. Sekalipun ada kekecewaan, ada ratapan yang harus dilewati.
kekerasan hati dan perbuatan yang keji menjadikan Yerusalem menjadi kota yang sunyi. Menjadi kota yang hanya tersisa sebuah kehancuran. Dan itu terpetik di ayat yang ke-38. Kesunyian dan kehancuran itu berasal dari penolakan akan berkat Tuhan. Bapak-bapak, saat kita membaca firman Tuhan ini, Tuhan menginginkan kita semuanya yang boleh membaca serta merenungkan, membuka hati, melepaskan keegoisan kita, menanggalkan setiap rasa dendam yang ada dalam hati dan pikiran kita, melepaskan rasa kecewa dalam hati kita. Karena kita mau terima berkat Tuhan. Mungkin saat ini bapak-bapak, dari antara bapak-bapak yang mengalami kekecewaan yang begitu luar biasa, mungkin ada yang sedang mengatakan atau sedang bergumul, Tuhan sudah Tuhan. Sepertinya kalau begini-begini saja saya stop. Saya nggak beribadah dulu. Saya nggak mampu Tuhan. Atau kayak begini-begini saja, aduh Tuhan. Sudah deh, mendingan saya mengerjakan segala sesuatu hal yang membuat diri saya lebih tenang. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kembali saya mengajak kepada bapak-bapak. Kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, itu semua datang dari tiap pribadi yang melihat setiap tantangan dalam kehidupannya tanpa melibatkan Tuhan. Kalau tiap pribadi melibatkan Tuhan dalam segala kondisi dan rasa yang ada dalam kehidupannya, maka ia mampu untuk melawan setiap rasa itu. Dan dia tidak berlarut-larut dalam setiap rasa yang dia rasakan. Atau terkadang saat ini bapak-bapak merasa bahwa, hidup saya baik-baik saja, saya diberkati dan segala macamnya. Jangan pernah menjadi pribadi yang kemudian lupa diri. Tapi yuk kita menjadi pribadi yang senantiasa, ini semua berkat Tuhan. Bagaimana caranya saya untuk dapat senantiasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Yerusalem jatuh itu karena kesombongannya. Yerusalem merupakan kota yang begitu luar biasa diberkati Tuhan. Tetapi karena kesombongannya sendiri, ia pun jatuh. Kenapa? Karena dia merasa bahwa saya hidupnya baik-baik saya. Iman percaya saya sudah begini, saya sudah begitu. Jadi untuk apa? Untuk apa lagi saya mesti harus mendengarkan ini dan itu? Sudah, cukup. Ada orang yang mampu saya andalkan di sini atau segala macamnya. Bapak-bapak, ayo kembali kita boleh bersama-sama membuka hati, pikiran kita kepada kasih kuasa Tuhan. Apa yang boleh kita terima saat ini, apa yang boleh kita rasakan saat ini bersama anggota keluarga kita, bersama rekan-rekan kerja kita, ataupun bersama dengan saudara-saudara kita semuanya. Ini semua adalah berkat kasih kuasa Tuhan. Janganlah kita mendukakan hati Tuhan dengan sikap kita sendiri. Janganlah kita menolak pengajaran-pengajarannya.
Yuk mari kita buka hati. Janganlah kita mengeraskan diri kita ataupun kita membangun keegoisan kita untuk mencari pembenaran untuk diri sendiri. Jangan. Yuk mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang mau terus belajar, mau untuk terus dikoreksi. Mau menjadi pendengar-pendengar yang baik. Karena di saat kita boleh membuka diri dan menjadi pendengar-pendengar yang baik, maka di situ pula lah kita mendatangkan damai sukacita. Kita sudah baca kan di ayat yang ke-37 sampai 39, apa yang didapat dari orang yang mengeraskan hati, apa yang didapat oleh tiap pribadi yang memiliki sikap dengan penuh kekerasan. Ia hanya mendapatkan kesia-siaan, ia hanya mendapatkan kehancuran. Dan kita tidak mau kan untuk mendapatkan itu semua. Kita tidak mau mendapatkan, kita tidak mau mendukakan hati Allah, bukan? Maka mari, Bapak-bapak, mari kita boleh belajar menjadi tiap pribadi yang terus berproses bersama kasih-Nya. Berkat sukacita akan kita terima apabila kita menjadi pribadi yang memiliki hati yang lembut dan juga kerendahan hati. Teruslah berproses dalam kasih kuasa Tuhan. Setiap pribadi akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam proses tersebut. Tetapi yakin dan percaya, kita tidak berjalan sendiri. Tangan Tuhan senantiasa menuntun kita, menolong kita dalam melewati segala sesuatu yang kita temui di kehidupan ini. Berjalan bersamanya, membawa damai sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Amin. Ambil saat teduh sejenak.